Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua di tengah pandemi COVID-19. Daripada kita boring di rumah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memulai sedikit demi sedikit untuk belajar tentang tata bahasa Arab. Dimulai dari hal yang kecil. Dalam bahasa Arab tentu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu tersusun dari beberapa kalimat, beberapa kata. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat yang dimaksud itu tentu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Arab namanya kalam. Kalam itu yang sempurna dinamakan kalam apabila tersusun dari beberapa kalimat. Wa aksamuhu, adapun bahagiannya kalam itu, yang dimaksud kalimat dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Dimanapun kita belajar, tentu pasti kita akan mendapati hanya 3 kata, hanya 3 kalimat saja, yaitu isim, fiil, atau huruf. Bahasa Arab pun, bahasa Arab apapun yang kita dapatkan pasti salah satunya dari yang 3 ini. Kalau dia bukan fiil, maka dia isim atau huruf. Atau kalau dia adalah huruf, maka tentu bukan isim dan bukan huruf. Atau kalau dia huruf, maka tentu bukan isim atau huruf. Begitu saja. Maka mudah ya. Mudah bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat mudah. Karena kalau kita bisa membedakan tiga kata ini, maka insya Allah kita bisa mengklasifikasi nanti susunan-susunan dalam bahasa Arab tersebut. Baik, kita melangkah yang pertama. Apa itu isim? Isim adalah, untuk mudahnya dalam bahasa Indonesia, kata benda. Atau juga nama orang, ismu alam. Atau juga nama kota, nama benda-benda. Kalau fiil, dia adalah bentuk pekerjaan atau kata kerja. Sedangkan huruf hanya kata sambung. Baik, untuk memudahkan, ada beberapa tanda isim yang tentu bisa kita hafal bersama, sangat mudah. Sehingga ketika kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa melihat, mengklasifikasi sendiri, ini isim, fiil, atau huruf. Yang pertama, tanda isim itu adalah dia beralif lam. Ada alif lam di depannya. Contoh, muslimun menjadi al-muslimu. Al-muslimu, ada al di depannya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu. Al-kitabu. Ingat, ada alif lam di depannya. Mudah ya? Apa tadi? Adalah alif lam. Yang kedua, tanda isim yang kedua, kalau dia tidak beralif lam, maka kemungkinan besar itu isim itu harus bertanwin. Isim itu harus bertanwin. Maka tanda isim itu juga tanwin. Apa itu tanwin? Fathatain, kasrotain, dhammatain. Atau 2 baris di atas, 2 baris di bawah, 2 dhamma. Contoh dalam Al-Quran, jazaa'u wifaqan. Itu dalam Al-Quran itu kan ada fathatain. Cuma karena kita dalam hukum tajwid, karena dia di akhir, maka dia dipanjangkan, diganti tanwin. Jazaan. Tetapi karena idgham bi gunnah, akhirnya tanwinnya ke waw. Jazaan, silahkan lihat Al-Qur'annya dalam surah An-Naba, di situ ada tanwin. Jazaan wifaqan. Berarti sudah bisa diklasifikasikan bahwa itu adalah isim, karena tanwin.
Atau dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin itu juga hudan, tapi dia adalah isim karena ada tanwin. Yang selanjutnya, atau dia didahului huruf jar. Ya, huruf jar itu mudah untuk dihafal. Min ila an ala fi bilika. Nah, min ila an ala fi bilika. Nah, min ila an ala fi bilika. Nah, contoh bismillah. Berarti ismi adalah isim karena ada huruf jar di depannya. Bismi. Nah, kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lil muttaqin, al muttaqin dia adalah isim karena ada huruf jar di depannya dan juga ada alif lam. Yang tidak boleh bergabung, ya bisa saja dalam satu kalimat itu ada dua tanda gabung. Yang tidak boleh gabung itu adalah alif lam dengan tanwin. Kalau dia tidak beralif lam, kalau dia sudah beralif lam, maka tidak mungkin kalimat tersebut bertanwin. Atau kalau dia bertanwin, maka tidak mungkin kalimat tersebut beralif lam. Kemudian tanda isim yang selanjutnya, yang keempat adalah kalimat tersebut berakhiran ta marbutah. Muslimatun, tun. Ya, ada tun di belakang yang tak bundari itu, yang di belakang, nah, itu juga merupakan tanda isim. Kalau kalimat tersebut berakhiran tak marbutah tersebut, maka kalimat itu sudah bisa dipastikan dia adalah isim. Kemudian tanda selanjutnya juga adalah dia nama orang atau nama kota atau nama benda yang lain. Nah, maka itu juga sudah bisa dipastikan dia adalah isim. Contoh, ya, tawuti. Tawuti kalau di bahasa Arab kan ya itu adalah tidak bisa berubah-ubah. Dia adalah isim. Masjid. Kemudian apalagi Makkah, Madinah, Indonesia, Timur. Itu semua adalah isim dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir, dia ada alif dan ta taknis di belakang. Ada alif dan ta taknis di belakang. Muslimatun, mu'minatun, ya, hadiratun, ya, itu juga adalah tanda isim. Maka kalau ada kalimat yang berakhiran alif dengan ta mabsutah di belakang, maka dia itu adalah, insya Allah dia adalah isim. Ya. Kemudian tanda isim yang selanjutnya, yang keempat adalah kalimat tersebut berakhiran ta marbutah. Muslimatun, tun. Ya. Ada tun di belakang yang tak bundari itu, yang di belakang, nah, itu juga merupakan tanda isim. Kalau kalimat tersebut berakhiran tak marbutah tersebut, maka kalimat itu sudah bisa dipastikan dia adalah isim. Kemudian tanda selanjutnya juga adalah dia nama orang atau nama kota atau nama benda yang lain. Nah, maka itu juga sudah bisa dipastikan dia adalah isim. Contoh, ya, tawuti. Tawuti kalau di bahasa Arab kan ya itu adalah tidak bisa berubah-ubah. Dia adalah isim. Masjid. Kemudian apalagi Makkah, Madinah, Indonesia, Timur. Itu semua adalah isim, ya, dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir, dia ada alif dan ta taknis di belakang. Ada alif dan ta taknis di belakang. Muslimatun, mu'minatun, ya, hadiratun, ya, itu juga adalah tanda isim. Maka kalau ada kalimat yang berakhiran alif dengan ta mabsutah di belakang, maka
dia itu adalah, insya Allah dia adalah isim. Ya. Baik, cukup mungkin pada pagi yang berbahagia ini kita hanya belajar tentang tanda isim saja. Silahkan dipraktekkan di rumah, dibuka Al-Quran, dicari mana-mana saja tanda isim. Tentu bahagian isim masih banyak, tetapi untuk dasar cukuplah ini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.